Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan soal untuk latihan atau persiapan SKB CAT Formasi Dosen Kemendikbud tahun 2023. Sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar, untuk SKB CAT CPNS Dosen tahun 2023 ini, khususnya formasi di Kemendikbud, soal-soal yang muncul sebagian besar adalah soal-soal penalaran. Nah, jadi teman-teman harus banyak latihan agar teman-teman bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik, benar, dan tentunya dengan cepat. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan soal penalaran dan pemecahan masalah paket yang ketiga. Nah, di bagian kiri sudah ada teksnya, kemudian di bagian kanan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Oh ya, sebelum kita melanjutkan video ini, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, subscribe, dan share video ini agar saya tetap semangat untuk membuat video bermanfaat selanjutnya. Yang pertama, kita akan membaca soal ini secara detail agar nanti ketika menjawab soal, masing-masing soal, kita tidak mengulang untuk membaca teks yang ada di sebelah kiri. Judulnya adalah Pertumbuhan Upah di Indonesia tahun 2017, nomor 5 di Asia. Sejumlah negara yang menjadi barometer ekonomi di Asia Pasifik masih memperlihatkan masa suram di tahun 2017. Akan tetapi, sejumlah negara baru mulai memperlihatkan progres yang signifikan dan optimis tahun depan termasuk Indonesia. Laporan sebuah konsultan sumber daya manusia di Singapura, Willis Tower Watson atau WTW, seperti dirilis Wall Street Journal, menempatkan Indonesia pada posisi 5 besar dalam pertumbuhan alokasi upah tahun 2017, yakni 9%. Angka ini naik dari tahun 2018 sebesar 8% sebelum inflasi. Sejumlah negara besar seperti Jepang, Singapura, Hong Kong, Australia malah mengalami penurunan budget upah di bawah 4%. Wakil Perdana Menteri Singapura, Tharman S., mengatakan bahwa ekonomi Singapura masih menghadapi periode sulit tahun depan. Iklim ekonomi yang suram pada tahun 2016 telah memukul lapangan pekerjaan di sejumlah industri di negara itu. Hasil ini diperoleh WTW dari survei yang dilakukan pada bulan Juli 2016 terhadap 4.000 perusahaan di 22 pasar Asia Pasifik. Seluruh kawasan Asia Pasifik, kenaikan upah diproyeksikan sekitar 5,9% pada tahun 2017. Pada 2016, upah diproyeksikan naik 6,4%. Namun, pada kenyataannya hanya meningkat 5,8%. Setelah rata-rata inflasi untuk wilayah Asia Pasifik dari 3% diperhitungkan, kenaikan upah secara real diperkirakan 2,9%, turun dari 3,5% pada tahun 2016. Sejumlah negara yang diperkirakan mengalami peningkatan alokasi upah tertinggi adalah Pakistan, Bangladesh, dan India. Oke, kita sudah baca teksnya. Oke, kita langsung jawab pertanyaan yang nomor 1. Berikut adalah pernyataan yang salah berdasarkan paragraf 2. Oke, kita fokus di paragraf 2 sebelah sini. A. Indonesia masuk dalam bursa 5 besar pertumbuhan alokasi upah tertinggi di Asia Pasifik 2017. Nah, kalau ini kita bisa langsung menebak. Betul sekali, karena di sini kan tadi sudah dituliskan bahwa Indonesia pada posisi 5 besar. Jadi, ini kan yang kita cari adalah pernyataan yang salah. Berarti A ini betul, jadi jawabannya bukan A. Oke, selanjutnya pilihan yang B. Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan alokasi upah lebih dari 9% dari tahun sebelumnya. Oke, kita cek di jawabannya. Indonesia pada posisi 5 besar dalam pertumbuhan alokasi upah 2017, yakni 9%. Nah, kalau di sini kan ditulis lebih dari 9%. Padahal kalau di sini sebesar 9%. Jadi yang B ini salah. Karena kita diminta untuk mencari pernyataan yang salah, yang B ini bisa kita keep dulu. Yang C, Hong Kong adalah salah satu dari beberapa negara besar di Asia Pasifik yang mengalami penurunan dalam alokasi upah tahun 2017. Kita cek tadi, sejumlah negara besar seperti Jepang, Singapura, Hong Kong, Australia mengalami penurunan budget upah. Kalimat yang ada di teks ini sesuai dengan pilihan jawaban yang C. Jadi jawabannya bukan yang C. Yang D, survei tentang alokasi upah tahun 2017 dilakukan pada bulan Juli 2016 terhadap tidak kurang dari 4.000 perusahaan. Berarti kalau tidak kurang dari 4.000 bisa jadi lebih dari atau sama dengan 4.000 perusahaan. Oke, tadi di teksnya disebutkan bahwa bulan Juli terhadap 4.000 perusahaan. Jadi ini betul. Jadi jawabannya bukan yang D. Pilihan yang E, Singapura diproyeksikan masih menghadapi masa sulit di tahun 2017. Yang tepat sekali jika teman-teman ingat, tadi ada 4 negara yang tadi diproyeksikan akan mengalami masa sulit.
Khususnya itu dipertegas lagi oleh Wakil Perdana Menteri Singapura, mengatakan bahwa iklim ekonomi Singapura masih menghadapi periode sulit di tahun depan. Jadi yang E ini salah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Berdasarkan paragraf kedua, jika Indonesia tidak berada di posisi 5 besar dalam pertumbuhan alokasi upah tahun 2017, maka pernyataan yang mungkin benar yaitu, oke, kita cek pilihan yang A, Indonesia sedang mengalami masa sulit di tahun 2015. Kalau kita lihat di sini agak kurang sinkron karena di sini disebutkan tahun 2015, sedangkan untuk statementnya adalah tahun 2017. Jadi cepat saja kita bisa mengeliminasi pilihan yang A. Kemudian yang B, Indonesia akan berada di bawah Hong Kong dan Australia. Oke, kalau kita lihat di sini, untuk Hong Kong dan Australia, ini mengalami penurunan budget upah di bawah 4%. Jadi cukup jauh jika kita bandingkan dengan angka untuk yang di Indonesia, yaitu proyeksinya 9% dan tahun sebelumnya adalah 8%. Jadi yang B ini kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi kita bisa eliminasi yang B. Kemudian yang C, Indonesia diprediksi mengalami masa sulit tahun 2017. Oke, tadi di teks ada yang menyebutkan bahwa iklim ekonomi yang suram 2016 telah memukul lapangan pekerjaan di sejumlah industri di negara itu. Hasil ini diperoleh WTW dari survei yang dilakukan pada bulan Juli 2016 terhadap 4.000 perusahaan di 22 pasar Asia Pasifik. Nah, ini paling mungkin terjadi karena dari hasil survei di 4.000 perusahaan di 22 pasar Asia Pasifik, ini hasilnya menunjukkan bahwa ada indikasi tahun depan akan mengalami prediksi atau proyeksi yang sulit. Jadi, yang C ini cukup mungkin terjadi, termasuk juga Indonesia, karena kondisi ekonomi Asia Pasifik akan berpengaruh terhadap Indonesia. Selanjutnya yang D, iklim ekonomi tahun 2016 sangat berpengaruh pada negara-negara di Asia Pasifik. Nah, ini sebenarnya bisa betul, tapi karena konteksnya tadi Indonesia, jadi ini kurang sesuai atau kurang relevan. Yang D bisa dieliminasi. Kemudian yang E, Indonesia tidak masuk dalam survei yang dilakukan pada 2016. Nah, ini kemungkinannya sangat kecil, karena kalau kita lihat, di sini banyak negara-negara yang ekonominya lebih kecil, pertumbuhan alokasi budgetnya lebih kecil, tetapi tetap disurvei. Sedangkan Indonesia tadi diproyeksikan 9%, dan tahun sebelumnya adalah 8%. Jadi untuk Indonesia tidak masuk ke dalam survei yang dilakukan pada Juli 2016, ini kemungkinannya sangat kecil. Sehingga jawaban yang E ini salah. Nah, yang paling tepat adalah C. Indonesia diprediksi mengalami masa sulit tahun 2017. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Pernyataan yang kurang tepat untuk paragraf terakhir adalah paragraf terakhir, berarti yang bagian sini. Pilihan A, seluruh negara kawasan Asia Pasifik diprediksi mengalami kenaikan lebih dari 5% pada 2017. Oke, di sini dijelaskan bahwa kenaikan upah diproyeksikan sekitar 5,9%. Jadi ini sudah tepat, yang A sudah tepat, sehingga karena kita mencari yang kurang tepat, yang A bisa dieliminasi. Yang B, terjadi kesalahan antara prediksi dan realita yang terjadi di tahun 2016. Kita cek lagi. Di sini pada 2016, upah diproyeksikan naik 6,4%. Namun kenyataannya hanya meningkat 5,8%. Jadi pilihan yang B ini statementnya benar. Karena kita cari yang kurang tepat, yang B bisa kita eliminasi. Yang C, inflasi di wilayah Asia Pasifik memiliki rata 2,9 secara real. Ini yang dimaksud 2,9% secara real. Oke, kita cek. Setelah rata-rata inflasi untuk wilayah Asia Pasifik dari 3% diperhitungkan, kenaikan upah secara real diperkirakan 2,9%, turun dari 3,5% pada tahun 2016. Oke, jika kita cermati di sini disebutkan bahwa kenaikan upah secara real diperkirakan 2,9%. Sedangkan di sini inflasi di wilayah Asia Pasifik memiliki rata 2,9%. Nah, memang betul di sini ada 2,9%, di sini juga ada 2,9%, tetapi yang 2,9% secara real ini di teks adalah kenaikan upah secara real. Sedangkan kalau di pilihan jawaban, inflasi. Jadi ini salah. Statement ini salah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah yakin bahwa pilihannya yang C, sebenarnya teman-teman bisa langsung meloncati yang bagian D dan bagian yang E untuk mempercepat waktu teman-teman dalam mengerjakan soal.
Tetapi ingat, ini teman-teman bisa melakukan eliminasi yang D dan yang E tanpa membaca soal jika teman-teman memang sudah yakin 100% bahwa jawabannya sudah ditemukan, gitu. Karena ini tadi kita sudah yakin bahwa di pilihan jawabannya inflasi, sedangkan di teksnya adalah rata-rata kenaikan upah secara real, dan ini pasti salah, jadi kita bisa langsung memilih jawaban yang C sebagai jawaban yang paling tepat di nomor 3. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Oh ya, sebelum saya melanjutkan pembahasan ke soal nomor 4, sebagian besar penonton video ini belum like dan subscribe. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk menekan tombol like dan subscribe. Oke, soalnya adalah berdasarkan gambar, berikut adalah simpulan yang benar. Oke, berarti gambar yang dimaksud adalah gambar yang bagian sini. Oke, tips dari saya, jika teman-teman mengerjakan soal tentang simpulan, khususnya yang ada gambarnya, teman-teman bisa mengamati beberapa hal. Yang pertama, nilai paling ekstrim. Nilai ekstrim yang dimaksud bisa jadi nilai maksimal, yang paling besar yang mana, yang paling kecil yang mana, atau rata-ratanya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman pilih yang dia menyebutkan secara umum. Misalnya, mayoritas data di sini adalah A, B, C, D. Atau secara umum datanya berfluktuatif dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa fokus ke pilihan jawaban yang dia secara umum dan juga melihat fenomena yang menarik. Misalnya tadi yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling rendah, yang paling kecil, atau rata-rata. Nah, teman-teman bisa menghindari nilai-nilai yang terlalu spesifik. Oke, kita cek pilihan jawaban yang A. Bangladesh dan India sama-sama memiliki selisih untuk alokasi upah tahun 2016 dan 2017. Nah, di sini dia spesifik di Bangladesh dan India. Jadi secara singkat, kita langsung bisa mengeliminasi ini karena ini terlalu spesifik. Jadi yang A ini salah. Dan ini datanya juga tidak terlalu menarik. Bukan data maksimal, bukan data minimal, dan sebagainya. Oke, pilihan yang B kemudian, Indonesia diprediksi akan memiliki selisih lebih dari 1% untuk rata alokasi upah di tahun 2017. Nah, yang B ini juga pasti kurang tepat karena terlalu spesifik di Indonesia. Kemudian yang C, Cina diprediksi memiliki kenaikan di tahun 2017 daripada tahun sebelumnya. Ini juga terlalu spesifik di Cina, jadi ini salah. Kemudian yang D, Pakistan adalah negara dengan alokasi upah tertinggi pada tahun 2016. Nah, di sini ada salah satu cirinya, yaitu tertinggi. Ini berarti kan angka-angka yang ekstrim, paling tinggi atau paling rendah, atau rata-rata begitu. Kita tinggal cek dulu di gambarnya apakah betul Pakistan adalah negara dengan alokasi upah tertinggi pada tahun 2016. Oke, kemudian kita cek gambarnya. Nah, di sini jelas Pakistan yang paling kiri ini nilainya aktual 2016 adalah 10,2%, yaitu nilai tertinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang D bisa kita keep dulu. Kalau saya sendiri, kalau melihat ini saya pasti akan langsung memilih yang D. Tapi karena kita latihan, kita coba cek pilihan jawaban yang E. India adalah negara dengan alokasi upah yang paling stabil di 2 tahun terakhir. Nah, di sini ada kata-kata paling stabil. Paling juga, jadi ini merupakan nilai-nilai ekstrim. Tapi coba kita cek di 2 tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017. Di India. India 2016 adalah 10%, kemudian 2017 juga diproyeksikan 10%. Tetapi di samping India ada Bangladesh, yang nilai 2016-nya adalah 10%, 2017-nya juga 10%. Jadi India dan Bangladesh ini memang sama-sama stabil, sedangkan di pilihan jawaban hanya dituliskan India. Jadi yang E ini kurang tepat, karena seharusnya jika memang mau menuliskan negara dengan alokasi upah yang stabil, ini juga bisa memasukkan negara-negara lain. Misalnya ini Australia juga stabil, kemudian juga New Zealand juga stabil, Bangladesh juga stabil. Dan ini hanya ditulis India, jadi kurang tepat untuk pilihan jawaban yang E. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Berdasarkan grafik, negara yang memiliki selisih tertinggi pertumbuhan upah proyeksi dengan pertumbuhan upah saat ini secara berurutan adalah, oke, kita cek dulu. Kalau di sini kita amati gambarnya, yang gambar sebelah kiri dan sebelah kanannya paling jauh selisihnya yang mana? Kalau kita lihat di sini secara singkat, yaitu Indonesia. Ini 2016 adalah 8%, kemudian proyeksinya tahun 2017 adalah 9%. Jadi yang paling depan pasti Indonesia. Kita cek pilihan jawabannya, yang A Pakistan pasti salah, yang B Kamboja pasti salah.
Oke, berarti antara C, D, dan E. Oke, untuk cara cepatnya kita bisa langsung cek untuk negara nomor 2. Di sini Kamboja, kemudian Filipina, kemudian Cina. Oke, kita cek dulu yang Kamboja. Kamboja ini di sebelah sini. Ini 6,3, kemudian 6,8, berarti 0,5%. Untuk Filipina kita cek dulu. Di sini 6%, kemudian 6,4, berarti 0,4%. Kemudian Cina. Cina di sini kalau kita lihat di gambarnya 7%, kemudian 7%. Ini pertumbuhannya 0%. Nah, harusnya yang nomor 2 adalah Kamboja, baru setelah itu Filipina. Karena Kamboja tadi 0,5, sedangkan Filipina adalah 0,4. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Indonesia, Kamboja, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Trik-trik eliminasi seperti ini harapannya nanti bisa mempercepat teman-teman dalam mengerjakan soal SKB CAT tahun ini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 6. Jika pertumbuhan upah Hong Kong tahun 2017 sesuai yang diproyeksikan, maka pernyataan yang mungkin salah adalah, oke, silakan teman-teman cek pilihan jawabannya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Oke, kita juga ada satu soal lagi yang saya akan jadikan PR buat teman-teman, yaitu soal nomor 7. Soalnya adalah simpulan yang tepat berdasarkan data di atas adalah, nah di sini juga ada 5 pilihan jawaban. Teman-teman silakan memilih jawaban yang paling tepat. Kemudian soal nomor 6 dan nomor 7 akan kita diskusikan di kolom komentar. Nah, kita berusaha untuk sebanyak mungkin latihan agar nanti kita bisa lebih siap untuk menjawab soal di SKB CAT CPNS dosen Kemendikbud di tahun ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik like, komen, subscribe, dan share video ini agar saya tetap semangat untuk membuat video bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.